Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Kurang kedengeran. Boleh sekali lagi ya. Apa kabarnya pagi hari ini? Pasti bisa dilewati. Tuhan sudah menyertai kita di bulan pertama dan juga bulan kedua. Sekarang kita sudah masih bulan yang ketiga. Kita sama-sama yakin dan percaya Tuhan masih senantiasa menyertai kita. Amin. Mari saat ini kita mau sama-sama datang kepada Tuhan dengan rasa syukur kita. Kita mau sungguh-sungguh datang di hadapan Tuhan, membawa pujian, penyembahan dan rasa syukur kita. Kami sungguh bersyukur Tuhan kalau pada pagi hari ini kami boleh berada di tempatnya Tuhan. Segala kebaikan yang boleh kami terima ya Tuhan, kami bersyukur. Buat setiap kemurahan, rahmat Tuhan kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, Kau Allah yang besar, Kau Allah yang mulia. Kau layak terima pujian Tuhan di tempat ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami mau terus memandang Tuhan kepada kemuliaan Tuhan, kasih Tuhan. Terima kasih. Ku pandang kemuliaan-Mu, Imam besar maha agung. Kristus Tuhan, sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang luput dari karya kasih mulia bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku, selamatkan jiwaku. Kami bersyukur Tuhan, kalau Tuhan menebus, siapa menebus dosa kami. Terima kasih Yesus, kami mau sujud di depan tahta. Sujud di depan tahta-Mu, taklukkan seluruh hidupku dalam tangan-Mu kan tebus, Yesus Kristus Tuhan. Tiada satu pun yang satu pun yang luput dari karya kasih yang mulia. Bagimu segala pujian, hormat, kemuliaan. Bersama-sama dengan bangkit dinyatakan, Kau Tuhan ku tinggikan. Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Bahkan jiwaku memuja, bahkan jiwaku memuja, menyembah
Yesus Kristus Tuhan, kekal sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Nyalakan Engkau Tuhan, Engkau Tuhan ku tinggikan, yang bangkit dan menang, Yesus Kristus Tuhan. Raja mulia dan luhur, berkorban bagiku. Oh, maka jiwa memuja, menyembah Sang Raja, Yesus Kristus Tuhan. Engkau sempurna kuasa-Mu, agunglah karya-Mu. Sebut namanya Yesus Kristus Tuhan. Kasih setiamu, buat penyertaanmu. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari bersembah Tuhan kita. Allah mulia, Allah yang maha besar, Allah yang maha tinggi. Terima kasih untuk pengorbanan Tuhan. Terima kasih untuk darah yang tercurah ya Tuhan, menebus hidup kami. Biar kami boleh semakin mengerti ya Tuhan, pada tujuan hidup kami ya Bapa. Sama seperti Kristus telah hidup secara sempurna. Biarlah kami mengikuti jejak-Mu ya Tuhan. Membawa kehidupan kami ya Tuhan, setiap langkah kami ya Tuhan menuju kepada Engkau Tuhan, menuju kepada kesempurnaan itu ya Tuhan. Mampukan kami ya Bapa. Inilah kerinduanku Tuhan. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Hanya satu kerinduanku, sempurna seperti Bapakku, sesuai rancangan semula, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Mari nyatakan komitmen kita di hadapan Tuhan. Yang satu, menjadi sempurna seperti Bapa di surga. Amin. Semula serupa dengan Tuhan Yesus, serupa dengan Tuhan Yesus. Tujuan imanku berkenan di hadapan Bapa. Katakan berkenan di hadapan Bapa. Berkenan
hadapan Bapa, berkenan di hadapan Bapa. Boleh bagi Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Ini doa kami ya Tuhan, ini pernyataan kami ya Tuhan, bahwa kami ya Tuhan rindu hidup berkenan di hadapan-Mu ya Bapa. Tuhan, bantu kami, ajar kami ya Tuhan, tuntun kami, Roh Kudus bimbing kami, supaya kami boleh mencapai tujuan hidup kami ya Tuhan, menjadi sempurna seperti Bapa ya Tuhan. Kami tahu begitu banyak tantangan yang harus kami lewati, tapi kami yakin dan percaya, Roh yang ada bersama-sama dengan kami yang akan memampukan kami. Terima kasih ya Bapa, terima kasih Tuhan, kami mau menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini, biar Tuhan Yesus Kristus kami boleh membawa sesuatu yang baru ya Tuhan ketika kami mengikuti ibadah ini ya Tuhan. Itu bekal rohani yang boleh kami terus bawa dalam kehidupan kami, yang boleh menguatkan kami ya Tuhan, terus menjadi pengharapan dalam kehidupan kami ya Bapa, sehingga kami boleh menjadi umat yang menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami siap lebih lagi memuji memuliakan nama Tuhan. Kami menyerahkan ibadah ini ke dalam tangan kasih-Mu. Kami berdoa dalam syukur. Kita sama-sama katakan amin. Boleh berikan kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya, puji nama Tuhan. Semua yang bersuka cita hari ini boleh kasih senyum dan salamnya buat saudara kita di sebelah kiri, kanan, depan, dan belakang. Haleluya, puji nama Tuhan. Bersama-sama yang bersuka cita, yang merasakan kebaikan Tuhan dalam hidupnya, kita sama-sama bertepuk tangan memuji nama Tuhan. Dia mati bagiku, Dia bangkit bagiku, ya Tuhan Allah penyelamat. Kata kuasa maut dikalahkan, kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan, ya Tuhan Allah kebenaran. Kata Dia sungguh baik, Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Haleluya. Katakan Dia ada di dalamku, Dia ada di dalamku, bergerak tinggi. Katakan Dia Tuhan Allah, kekuatanku, kekuatanku, dan penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya. Dia Tuhan Allah, kemenanganku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik, Yesus, Dia baik bagiku. Katakan He is so good, He is so good to you, He is so good. Boleh tunjuk saudaranya, Jesus is so good to you, and He is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you, and boleh katakan He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus, Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you. He's so good to me. He's so good to you and me. Woo!
Tuhan baik buat Anda dan buat saya, amin. Tuhan baik buat kita semua. Masih sukacita muji nama Tuhan? Amin. Amin. Kita mau kembali angkat pujian bagi Tuhan kita. Kita mau katakan, sungguh nyata kasih-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Seindahnya pelangi, seterangnya mentari, tak akan bisa mengalahkan kemegahan dan kemuliaan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Seindahnya pelangi, secerahnya mentari, namun kau yang terindah, namun kau yang terindah, hanya kau yang termegah, hanya kau yang termegah. Walau badai menghadang dan bumi pun bergoncang, dan bumi pun bergoncang, namun Tuhan kita adalah Tuhan yang setia, menjagaku selamanya, menjagaku selamanya. Katakan sungguh nyata kasih-Mu, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Setiap sikit hanyalah untuk-Mu. Kembali katakan, sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Segenap hatiku hanyalah untuk-Mu. Boleh berikan kemuliaan sekali lagi bagi Tuhan kita yang sungguh baik dalam kehidupan kita. Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Kita akan memberikan persembahan kita yang pertama. Nanti doa persembahan akan dipimpin oleh Saudara Farel. Tiba saatnya ya Tuhan kami memberikan persembahan. Kiranya Tuhan Yesus Kau kuduskan, Kau berkati persembahan yang akan kami berikan. Berikan kami ketulusan hati ya Tuhan dalam memberikan persembahan ini. Biarlah Tuhan persembahan ini dapat memuliakan nama-Mu di tempat ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, hanya kepada-Mu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu sudah disediakan juga amplop putih bertuliskan bazar bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati acara bazar. Silakan masukkannya di dalam amplop putih. Selamat memberi dengan sukacita. Apakah kau payah mencari-cari? Apakah kau payah berdiri? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus. Serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Serahkan pada Yesus, Dia akan ganti segala duka, cari suka.
kasih untuk persembahannya. Tiba saatnya kita kembali untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita bersama-sama siapkan hati kita di hadapan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk setiap hari-hari dan detik-detik ya Tuhan yang kami jalani bersama-sama dengan Engkau ya Bapa. Kami sungguh bersyukur Tuhan memiliki Allah yang seperti Engkau. Kami rindu Tuhan mengenal Engkau lebih lagi dalam kehidupan kami. Dan biarlah firman Tuhan yang boleh kami dengar pada hari ini Tuhan, boleh kembali mendekatkan kami padamu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Hari-hari ku lalui, detik-detik ku jalani, tak pernah sekalipun kau tinggalkanku, tak pernah sekalipun kau kecewakan. Hanya bersamamu, hanya di dekatmu, hanya di hadiratmu ada ketenangan. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu ku temukan kasih-Mu. Mari kita angkat pujian dan kembali katakan sebagai rasa syukur kita di hadapan Tuhan, penyertaan yang sempurna. Hari-hari ku lalui, detik-detik ku jalani, sekalipun Tuhan tak sekalipun kau tinggalkanku. Kau tak pernah kecewakan, tak pernah sekalipun kau kecewakan. Bersama-sama dengan bangkit berdiri, katakan hanya bersamamu Tuhan. Hanya bersamamu, hanya di dekat, hanya di hadiratmu kami menemukan ketenangan kami Tuhan. Selalu bersama, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu ku temukan kasih-Mu. Hanya di dekatmu, hanya di hadiratmu ada ketenangan. Selalu bersamamu, selalu di dekatmu, selalu di hadiratmu temukan kasih-Mu. Terima kasih buat kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami sampai hari ini. Kau pelihara kami memasuki minggu pertama di tahun 2023 di bulan Maret ini, 2025 di bulan Maret ini. Kau telah pelihara kami selama 2 bulan. Kau telah pelihara hidup kami sampai hari ini Tuhan. Itu karena kasih Tuhan yang telah merubah dan menolong hidup kami. Sekarang Tuhan berkati kami dengan firman-Mu kembali. Kami butuh firman-Mu. Karena firman-Mu lah kekuatan bagi hidup kami. Firman-Mu penolong bagi hidup kami. Pakai hamba-Mu urapi,
kuduskan dengan darah Yesus. Kami siap diberkati oleh firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur, sama-sama katakan amin. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah memasuki bulan ketiga di tahun 2025. Hari ini tema firman Tuhan adalah Alkitab firman Allah tanpa salah. Nats Alkitab kita adalah Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Yang jadi pertanyaan buat kita, mengapa kita percaya Alkitab adalah firman Allah? Mengapa kita percaya Alkitab itu adalah firman Allah? Bapak Ibu dikasih Tuhan, dalam 2 Timotius pasal 3 ayat 16 sampai 17 ditegaskan bahwa segala tulisan di dalam Alkitab adalah hasil dari hembusan nafas Allah. Alkitab tidak lahir dari pemikiran manusia, tapi bersumber dari pengilhaman Allah. Karena inspirasi atau pengilhaman itu, Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Karena inspirasi atau pengilhaman itu, maka Alkitab adalah firman Allah yang tanpa salah. Bukti ketidaksalaan Alkitab kita bisa lihat dalam bukti historis yang selaras dengan sejarah dunia. Kemudian pengenapan nubuat yang akurat. Kesatuan pesan Alkitab tentang keselamatan di dalam Kristus. Bukankah kita melihat Tuhan Yesus Kristus adalah penggenapan dari nubuatan firman Tuhan. Dia lahir di kandang hina, dia mati, dia bangkit, dia naik ke surga. Itu adalah firman Allah, nubuatan yang telah digenapi, Bapak Ibu. Sekarang kita akan melihat apa manfaat firman Tuhan dalam hidup kita. Apa manfaat firman Tuhan yang kita baca setiap hari, Bapak Ibu. Saya bersyukur tahun ini gereja di tempat ini mencanangkan kita baca Alkitab setiap hari. Jemaat dihimbau untuk baca Alkitab setiap hari. Pertanyaannya, apa manfaat firman Tuhan dalam hidup kita? Yang pertama, manfaat yang kita dapat yaitu menjamin kebahagiaan. Kita bisa baca dalam Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 2. Mari kita baca sama-sama Bapak Ibu. 2, 3. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Kebahagiaan di dalam bagian ini berkaitan dengan kondisi diberkati. Saya ulangi Bapak Ibu. Kebahagiaan dalam bagian ini, bagian nats Alkitab yang tadi kita baca Bapak Ibu, ini berkaitan dengan kondisi diberkati karena hidup yang sesuai dengan hukum-hukum Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita hidup sesuai dengan hukum-hukum Tuhan, kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah yang Tuhan perintahkan buat hidup kita, maka ada jaminan apa? Jaminan kebahagiaan. Bapak Ibu, ada jaminan kebahagiaan yang kita bisa peroleh karena Alkitab menjanjikan hal itu buat kita, semua orang yang mau membaca, merenungkan, dan melakukan
firman Tuhan di dalam hidupnya. Ada 3 hal untuk hidup mendapatkan kebahagiaan. Dari ayat yang kita baca Bapak Ibu dari Mazmur 1 ayat 1 sampai 2. Kita menemukan ada 3 hal untuk hidup mendapatkan kebahagiaan. Yang pertama, kita akan bisa hidup berbahagia kata Alkitab. Kalau kita tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Pertanyaannya, siapa itu orang fasik? Kita sering membaca di Alkitab ada kata orang fasik. Siapa itu orang fasik? Bapak Ibu perlu diketahui, orang fasik tidak sama dengan orang tasik. Ya, Tasik itu di sebuah kota. Orang fasik adalah orang berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Siapa itu orang fasik? Orang fasik adalah orang berdosa tapi tidak mau mengakui dosanya. Dalam arti lain, orang fasik adalah orang yang tidak percaya Tuhan dan tidak percaya akan firman Tuhan. Di sini kita diajar untuk tidak berjalan dari nasihat orang fasik, orang berdosa, orang yang tidak percaya akan firman Tuhan. Bapak Ibu, kalau kita mengikuti nasihat orang fasik, berarti apa? Kita mengikuti jalan kehidupan orang yang berdosa, yang tidak mengakui dosanya. Maka kita di sini diajarkan untuk tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, tapi berjalan menurut nasihat firman Tuhan saja. Bapak Ibu, nasihat yang paling baik, nasihat yang terbaik buat hidup kita adalah nasihat dari firman Tuhan. Kalau Bapak Ibu mau cari nasihat, yang paling baik, yang terbaik adalah firman Tuhan. Makanya perlunya kita membaca firman Tuhan setiap hari dalam hidup kita. Ada nasihat-nasihat yang Dia berikan kepada kita. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Artinya tidak hidup di jalan orang berdosa, di mana berbuat dosa sudah menjadi hal yang biasa. Kita tidak akan menemukan kebahagiaan. Kata Nats ini, kalau kita hidup berdiri di jalan orang berdosa. Artinya hidup di jalan orang berdosa, di mana berbuat dosa sudah menjadi hal yang biasa. Ada orang yang begitu Bapak Ibu. Berbuat dosa itu udah biasa buat dia. Nah, Alkitab mengajarkan kita nggak boleh hidup demikian. Kenapa? Kita diingatkan bahwa dosa membuat hidup kita tidak berbahagia. Saya yakin Bapak Ibu, kalau ada orang berbuat dosa itu berbahagia, pasti hatinya udah nggak normal. Selama orang normal, dia berbuat dosa, pasti ada perasaan bersalah di hatinya. Makanya Bapak Ibu, kita akan bisa menemukan kebahagiaan, kata Alkitab, kalau kita hidup tidak berdiri di jalan orang berdosa. Tidak hidup di jalan orang berdosa. Yang ketiga Bapak Ibu, kita akan bisa menemukan kebahagiaan dari nats yang kita baca. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tidak hidup dalam kumpulan orang-orang yang suka mencemooh. Bapak Ibu, kadang-kadang kita menemukan ada kelompok-kelompok orang yang hidupnya suka mencemooh. Kalau ngobrol pasti dia mencemooh orang. Lihat tuh orang itu. Orang ini begini. Orang ini begitu. Mencemooh. Seolah hidupnya udah lebih benar dari orang itu Bapak Ibu. Bahkan yang lebih parah adalah kita membuat berita bohong. Ngomongin orang tanpa bukti, tanpa fakta. Kita mencemooh, oh si orang itu begini,
Kita cemooh orang itu begini. Kita cemooh bapak ini, ibu itu begini. Hati-hati Bapak Ibu. Alkitab kasih tahu, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, orang-orang yang suka mencemooh. Bapak Ibu, bukan hanya di luar gereja, di gereja pun ada orang-orang yang kayak begini modelnya. Suka mencemooh, ngomongin A, ngomongin B, ngomongin C, ada Bapak Ibu. Satu kali Bapak Ibu, ada seorang bapak bertetangga dengan seorang muda. Bapak ini udah tua tapi suka mencemooh. Udah tua suka mencemooh Bapak Ibu. Dia lupa, dia camat, calon mati Bapak Ibu. Dia cemooh, dia kasih berita bohong sama tetangganya, anak muda. Lalu anak muda itu dipanggil sama polisi. Diinterogasi, ditanya segala macam. Ternyata anak muda ini gak bersalah. Akhirnya bapak ini dituntut. Masuk dalam pengadilan. Hakimnya ngomong begini. Perkara kamu saya akan putuskan besok. Tapi sebelum saya putuskan, saya kasih kamu tugas. Saya kasih kamu selembar kertas, pulpen, kamu tulis tentang orang muda itu. Setelah kamu udah tulis, kamu sobek-sobek. Setelah sobek-sobek, ketika kamu jalan pulang, kamu sebar itu sobekan kertasnya. Disebar. Kayak nyebar duit gitu Bapak. Sampai ke rumah kamu. Udah. Besok pagi hakim bilang, bagaimana? Kamu sudah lakukan? Sudah. Sekarang saya mau kasih tugas sebelum saya putuskan perkara ini. Apa Pak Hakim? Kamu ambil potongan-potongan yang kamu telah sobek. Dia bilang, mana bisa Pak Hakim? Mungkin udah dibawa terbang angin kemana kemari, diinjak orang atau gimana. Udah gak tahu kemana itu potongan kertas. Demikian juga omongan kamu. Kamu tahu gak? Omongan yang kamu udah sebar. Udah gak tahu tuh larinya kemana. Makanya hati-hati dengan omonganmu. Dengan ucapanmu. Alkitab kasih tahu nasihat. Tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Jangan duduk hidup dengan kumpulan orang-orang yang suka mencemooh Bapak Ibu. Yang suka bikin berita bohong, bikin gosip dan sebagainya. Kita tahu gosip singkatannya digosok semakin sip. Makanya Alkitab bilang, jangan duduk dalam kumpulan pencemooh. Ada orang ya, apa dia bisa bahagia duduk dengan kumpulan orang pencemooh? Bahagia karena ngomongin orang, jelekin orang. Itu kebahagiaannya. Tapi itu gak sesuai Alkitab Bapak Ibu. Di sini pentingnya kita ada dalam kumpulan, komunitas anak-anak Tuhan. Sehingga kita bisa saling menasehati, menguatkan satu dengan yang lain. Berdasarkan firman Tuhan. Bapak Ibu kita hadir minggu ini. Ibadah adalah kumpulan orang-orang percaya. Satu komunitas orang percaya. Bahkan di luar ibadah pun ada kelompok-kelompok yang namanya kelompok tumbuh bersama, kelompok sel, kelompok pemuritan, kelompok pendanaan Alkitab. Itu komunitas orang-orang percaya. Dan di situ kita saling dikuatkan, menguatkan. Dan kita bisa bertumbuh dalam firman Tuhan. Bapak Tuhan, hari ini kita diingatkan manfaat firman Allah buat hidup kita. Yang pertama, menjamin kebahagiaan. Ada kebahagiaan yang kita akan peroleh kalau kita hidup sesuai dengan hukum-hukumnya Tuhan. Tadi kita sudah baca ada 3 hal, yaitu tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang kedua, tidak berdiri di jalan orang berdosa. Yang ketiga, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Yang kedua, menjamin hidup berbuah. Apa manfaat firman Tuhan yang kita baca, yang kita renungkan, kita lakukan? Menjamin hidup berbuah. Ayat 3 berkata dalam Mazmur 1 ayat 3. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya. Dan tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, menjamin hidup yang berbuah.
Mencintai dan menggumuli Alkitab akan membuat hidup kita berbuah dan berhasil. Mencintai dan menggumuli Alkitab itu artinya begini Bapak Ibu. Kita cinta firman Tuhan. Kita renungkan firman Tuhan. Kita lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Kita terus gumuli firman Tuhan. Sehingga firman Tuhan menjadi sesuatu yang benar-benar menghidupi kehidupan hidup kita sebagai orang percaya. Firman itu menghidupi hidup kita sebagai orang percaya. Kenapa? Karena kita praktekkan firman Tuhan dalam hidup kita. Dan ini akan membuat hidup kita berbuah dan berhasil, kata Alkitab. Kalau Bapak Ibu ingin hidupnya berbuah dan juga menikmati keberhasilan, mau tidak mau kita harus mencintai dan menggumuli firman Tuhan dalam hidup kita. Kita lihat Bapak Ibu, indikasi hidup berbuah. Apa indikasi hidup berbuah? Menurut ayat yang kita baca dari ayat 3 tadi. Yang pertama, indikasi hidup kita bisa berbuah kalau hidup kita ditanam di tepi aliran air. Artinya kita hidup ada pada sumber kehidupan. Karena firman Allah itu sumber kehidupan. Ingat Bapak Ibu, Alkitab, firman Allah itu sumber kehidupan kita. Kita mesti hidup tertanam di tepi aliran air. Karena kita tahu air adalah lambang kehidupan, sumber kehidupan. Bapak Ibu, jujur kita mau katakan, di rumah kalau nggak punya air, bukankah kita menjadi seteres? Di rumah juga sama begitu. Di rumah, Pak, air mati. Waduh, udah mulai dah. Bingung nggak ada air Bapak Ibu. Air itu penting. Apalagi coba Bapak Ibu punya anak kecil, punya bayi. Waduh, air itu penting. Nah, Alkitab mengajarin ditanam di tepi aliran air. Arti ada pada sumber kehidupan. Dan kita percaya firman Allah itu sumber hidup. Sumber kehidupan. Baik untuk hidup sekarang ini maupun untuk hidup nanti dalam kekekalan. Ingat Bapak Ibu, kita tidak hanya hidup di dunia. Tapi kita hidup dalam kekekalan nanti. Karena itu adalah goal terakhir dari hidup kita. Dalam kekekalan. Di dunia ini enggak kekal. Kalau udah mati, kita akan menemukan waktu kekekalan yang sesungguhnya. Jadi indikasi hidup berbuah kita harus ditanam di tepi aliran air. Mau tidak mau kita harus ada hidup pada sumber hidup itu. Yang kedua, tidak layu daunnya. Firman Tuhan memberikan kesegaran kepada jiwa kita yang letih lesu. Bapak Ibu, kasih kesegaran. Enggak layu daunnya. Kenapa? Karena ada air, sumber hidup itu. Ada firman Allah, memberi kesegaran. Bukankah kadang-kadang jiwa kita merasa capek. Kita merasa letih, lesu, dan berbeban berat. Kita bilang, aduh hidup ini capek ya. Masalah satu belum selesai, datang masalah lain. Rasanya bebannya berat. Jiwa kita jadi capek Bapak Ibu. Ya belum lagi menghadapi tekanan-tekanan. Rasanya kita bisa, aduh gak kuat menghadapi hidup ini. Begitu banyak beban yang menindih hidup kita. Makanya kenapa orang mati bunuh diri Bapak Ibu? Karena gak kuat. Depresi. Dan orang depresi lebih cenderung untuk mengakhiri hidupnya dengan jalan pintas. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu. Ada firman Tuhan, amin. Dia kasih kesegaran buat jiwa kita. Bahkan ada undangan. Apa undangan itu? Matius 11 ayat 29 itu undangan Bapak Ibu. Marilah kepadaku kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Marilah kamu semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Meskipun ada pendeta salah baca. Marilah kepadaku kamu yang letih, lesu dan berbadan berat. Bapak Ibu Tuhan membuat kita jadi segar kembali. Ingat Daud berkata apa Bapak Ibu? Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang rumput yang hijau. Ia menyegarkan jiwaku.
Ia menyegarkan jiwaku. Hanya firman Tuhan yang bisa menyegarkan jiwa kita, Bapak Ibu. Masalah apapun, firman Tuhan menyegarkan jiwa kita. Membuat kita jadi segar, enggak layu. Ya, kita kembali segar untuk bisa menjalani hidup ini. Yang ketiga, menghasilkan buah pada musimnya. Artinya ada buah-buah yang keluar dari hidup kita. Bapak Ibu, jadi orang Kristen harus menghasilkan buah. Yesus berkata, akulah pokok anggur yang benar, Bapakkulah pengusahanya. Setiap ranting yang tidak berbuah, dia akan dipotong, dibuang ke dalam api. Kalau ranting yang gak berbuah, dipotong. Hidup Kristen kita tuh harus berbuah, Bapak Ibu, berbuah. Ya. Satu kali Bapak Ibu, waktu saya masih SLA. Saya ini lulusan STM, Bapak Ibu. Tahu STM ya? Sekolah Teknik Menengah. Karena frustasi nggak diterima di SMA Negeri 6. Saya dulu pernah daftar di SMA Negeri 6, nggak diterima Bapak Ibu. Karena apa? Lain rayon. Mesti pindah rayon, urus rayon. Udah urus rayon, nggak diterima juga. Masuk STM kelas 3. STM temennya laki semua Bapak, nggak ada perempuan. Ya. Waktu saya STM, saya juga aktif di gereja, aktif melayani. Satu kali saya antara mimpi atau dapat penglihatan, saya nggak tahu. Tuhan datang ke kamar saya. Dia pegang ranting. Tuhan Yesus, Bapak Ibu, saya ingat wajahnya. Yang ada hatinya di tengah. Saya kalau lihat wajah itu, saya langsung ingat. Ya, Bapak Ibu seperti gambar Yesus yang ada gambar hati di tengah kan. Dia datang. Dia pegang ranting. Dia bilang begini, barang siapa nggak berbuah, dia akan dibuang seperti ranting ini ke dalam api. Dibuang. Terus saya bangun. Saya lihat jam 1:30 pagi. Antara mimpi dan antara penglihatan saya nggak tahu. Tapi itu satu bahan koreksi buat hidup saya. Intinya yang saya dapat pesan pagi itu adalah hidup kita harus berbuah. Bapak Ibu, firman Tuhan tuh membuat hidup kita jadi berbuah. Minimal ada 3 buah dalam hidup kita. Namanya buah pertobatan. Orang lihat ada buah pertobatan nyata dalam hidup kita. Kalau kita orang Kristen, buah pertobatan ini gak ada, percuma jadi orang Kristen. Ya sama aja di orang Kristen. Juga begitu sama. Gak ada berubahnya. Kalau nipu orang, nipu orang. Jahatin orang, jahatin orang. Ngebohongin orang, ngebohongin orang. Ngomongin orang jahat, ngomongin orang. Gak ada perubahan. Itu namanya gak ada buah pertobatan. Itu namanya Kristen tomat. Pagi bertobat, dia malam kumat. Bapak Ibu. Ada buah pertobatan. Orang lihat, oh dulu dia nih malas ya. Sekarang dia rajin loh. Kenapa kok dia bisa rajin ya? Orang bertanya. Dulu dia suka jahatin orang, sekarang hidupnya baik. Dulu kata-katanya kasar, sekarang dia lembut ya. Kenapa kok dia bisa berubah? Orang tanya, apa yang membuat dia berubah? Itu namanya apa? Buah pertobatan yang nampak dari hidup seseorang. Yang kedua, buah roh. Alkitab bilang ada 9 buah roh dalam hidup kita. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesetiaan, penguasaan diri, dan yang lain-lain. Kelemah lembutan dan sebagainya. Itu buahnya kelihatan. Kemudian ada buah pelayanan. Artinya apa? Ada sesuatu kita bisa berikan selama kita hidup di dunia ini. Ketika Tuhan percayakan kita untuk kita melayani, ada buah yang kita bisa berikan. Buah pelayanan yang kita bisa berikan kepada orang lain. Bapak Ibu, menjamin hidup berbuah. Ada buah. Tapi buah itu akan keluar dari hidup kita kalau kita hidup sesuai dengan firman Allah. Yang keempat, perhatikan. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bapak Ibu, ini yang ngomong bukan saya loh. Alkitab kan yang ngomong. Betul Bapak Ibu, tadi
ayat 3 ditutup dengan perkataan apa Bapak Ibu? Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Ini yang ngomong Alkitab bukan saya Bapak Ibu. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Mazmur 1 ayat 3 bagian terakhir. Artinya apapun yang kita kerjakan, Tuhan menjadikan kita berhasil. Bapak Ibu, keberhasilan itu datangnya dari Tuhan buat hidup kita. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, nanti Tuhan angkat hidup kita. Mau hidup kita jadi berhasil. Bapak Ibu, kalau Tuhan udah angkat hidup kita, kita berhasil. Nggak ada seorang pun yang dapat menjatuhkan kita. Saya percaya kita semua di sini rindu sama-sama. Kita rindu selama hidup kita Tuhan membuat hidup kita berhasil. Berhasil di dalam pekerjaan, berhasil di dalam usaha, berhasil dalam studi, berhasil dalam banyak hal dalam hidup ini. Kita rindu. Semuanya itu kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Firman Tuhan menjamin kita apa Bapak Ibu? Hidup berbuah. Alkitab adalah petunjuk hidup yang menuntun kita untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip kebenaran yang berujung keberhasilan. Alkitab firman Allah adalah petunjuk hidup. Ada kata petunjuk hidup. Yang menuntun kita untuk bertindak sesuai prinsip-prinsip kebenaran yang berujung. Dengan kata apa Bapak Ibu? Keberhasilan. Yang ketiga yang terakhir. Apa manfaat firman Allah buat hidup kita? Menjamin pengenalan. Mazmur 1:6 berkata sebab Tuhan mengenal jalan orang benar. Ingat Bapak Ibu, Tuhan mengenal jalan orang benar. Kalau kita hidup di dalam jalan kebenaran yang Tuhan mau, maka Tuhan mengenal jalan hidup orang benar. Tapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Orang fasik kelihatannya mungkin diberkati Bapak Ibu. Orang fasik kelihatannya mungkin berhasil. Tapi ingat hidupnya berujung kepada apa? Kebinasaan. Karena dia gak percaya Tuhan. Dia gak percaya firman Tuhan. Bahkan dia tidak mengakui dosa-dosa hidupnya. Tuhan adalah pribadi yang terlebih dahulu mengenal kita. Sebelum dunia dijadikan, kita sudah dalam rancangannya. Tuhan adalah pribadi yang lebih dulu mengenal. Dia tahu, kenal betul kita ini siapa. Dia tahu yang namanya Yance. Betul Yance? Tuhan kenal betul. Yance tinggal di Kemandoran. Rumahnya masuk gang MHT. Tuhan kenal betul. Tuhan tahu kenal. Tuhan mengenal kita semua yang hadir di sini. Dia kenal kita. Bapak Ibu hebat ya. Tuhan tuh mengenal kita. Bahkan sebelum dunia dijadikan, kita sudah ada dalam rancangannya. Ada rancangan indah buat hidup kita dari Tuhan. Nah, komitmen kita kepada kitab suci akan membawa kita kepada pengenalan yang semakin dalam kepadanya. Perhatikan Bapak Ibu, komitmen kita. Kita mesti punya komitmen sama firman Allah. Kita mesti komitmen dalam hal membaca firman Allah. Kita harus punya komitmen dalam melakukan firman Allah. Sebab kalau kita punya komitmen dalam membaca firman Allah, melakukannya, maka akan membawa hidup kita kepada pengenalan yang semakin dalam kepadanya. Semakin dalam. Kita bukan jadi orang Kristen yang cetek. Orang Kristen yang kulitnya doang Kristen. Tapi dalamnya bukan Kristen. Bukankah ada tipe-tipe orang demikian? Kulitnya Kristen, dalamnya nggak tahu apa. Tapi kita rindu Bapak Ibu,
kita semakin mengenal Tuhan secara pribadi dalam hidup kita. Bagaimana kita bisa mengenal Tuhan? Kita baca firman-Nya. Itu adalah isi hatinya Tuhan. Kita baca. Karena hal ini sangat penting dalam hidup kekristenan kita. Karena kita semakin bertumbuh. Iman kita nggak akan bertumbuh Bapak Ibu. Kalau kita nggak baca firman Tuhan. Kita bilang kita punya iman. Karena kita bertumbuh dalam pembacaan firman Tuhan. Kemudian kita kuat menghadapi segala tantangan hidup. Dan kita semakin mengenal Tuhan. Ingat kitab Ayub berkata, dulu aku mengenal Tuhan kata orang. Tapi sekarang aku mengenal siapa Tuhan itu secara pribadi dalam hidupku. Mengapa banyak orang Kristen gampang meninggalkan Yesus? Dia tinggalkan Yesus, dia jual Yesus bahkan. Karena tidak punya pengenalan yang mendalam tentang Tuhan. Nggak punya pengenalan yang mendalam terhadap Tuhan. Dan untuk bisa mengenal pengenalan yang dalam terhadap Tuhan, mau tidak mau Bapak Ibu, kita harus membaca Alkitab. Kita harus membaca firman Tuhan, merenungkannya dan melakukannya dalam hidup kita. Bapak Ibu, sebenarnya kita sangat-sangat bersyukur dan harus berterima kasih sama Tuhan. Tuhan kasih kita Alkitab, kasih firman-Nya yang menjadi pedoman buat hidup kita selama kita hidup di dunia. Bapak Ibu, Alkitab itu penolong kita untuk kita bisa menjalani hidup ini dengan baik. Dan bahkan kita mendapatkan hal-hal yang indah yang Tuhan bisa kerjakan dalam hidup kita. Doa saya Bapak Ibu, terus baca Alkitab. Terus renungan firman Tuhan. Terus lakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Karena Alkitab bisa menjamin kebahagiaan. Menjamin hidup kita berbuah dan kita berhasil. Yang ketiga, menjamin kita semakin lebih mengenal Tuhan secara pribadi di dalam hidup kita. Berbahagialah kita yang mendengar firman Allah serta melakukannya. Amin. Kita bangkit berdiri Bapak Ibu. Kita siapkan untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Haleluya. Kita nyanyi lagu, oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir. Amin. Besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan baru. Roh Kudus meteraikan firman yang sudah hamba-Mu sampaikan Tuhan. Alkitab ada firman Allah yang tanpa salah. Alkitab menjamin kebahagiaan. Alkitab menjamin hidup kami jadi berbuah dan keberhasilan. Alkitab menjamin semakin pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Roh Kudus jadikan kami pelaku firman. Tolong kami. Ampuni kalau kami salah. Ampuni kalau selama ini kami lalai. Ampuni kami Tuhan. Sekarang layakkan kami untuk menerima sakramen perjamuan kudus. Roti dan anggur lambang dari tubuh dan darah Kristus yang sudah terpecah dan tercurah bagi kami. Ketika kami makan dan minum, kami semakin dipersekutukan dengan tubuh dan darah Kristus. Kami imani yang lemah dikuatkan. Amin. Yang sakit disembuhkan oleh bilur-bilur Yesus. Punya masalah, Tuhan berikan kemenangan, jalan keluar. Kami sambut berkat sakramen perjamuan kudus. Dalam nama Yesus kami berdoa
Haleluya, sama-sama katakan amin. Oleh kuasa darah-Mu. Sedang jemaat terimalah tubuh dan darah Kristus. Tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Amin. Kekudusan-Mu melingkupiku Tuhan. Kasih-Mu mengalir. Ya Tuhan. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan. Ya amin. Ku menjadi ciptaan baru. Menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Kita berdiri Bapak Ibu. Ada yang belum mendapatkan perjamuan? Kalau ada, angkat tangan. Ya. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kalau sudah semua kita baca hosti, karena ada ayat firman Tuhannya. Hari ini saya mendapatkan kembali Mazmur 116 ayat pertama. Aku mengasihi Tuhan sebab Ia mendengarkan suara doaku dan permohonanku. Baik Bapak Ibu, kita angkat hosti di tangan kanan kita. Dengarkan firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita terima dengan hati percaya dalam nama Yesus. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Kita terima dengan hati yang percaya dan bersyukur dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, haleluya, Darahnya meneguhkan setiap bidang, suku bangsa, semua makhluk. makhluk dan punah. Berikan glory, berikan hormat, beri pujian bagi anak domba. haleluya, amin, amin. Haleluya, haleluya, bagi anak domba. Haleluya, amin. Haleluya, Darahnya menang
Engkau layak kami sembah Tuhan Yesus. Ya. Hanya Engkau yang layak kami sembah. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Adakah di antara Bapak Ibu yang mau didoakan siang ini? Kalau ada, angkatlah tangan-Mu. Kita percaya Tuhan hadir di sini. Amin. Kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau hadir di sini Tuhan. Firman mengatakan di mana Tuhan hadir, Tuhan bisa membuat sesuatu dalam hidup kami. Amin. Termasuk Tuhan bisa buat mujizat, membuat yang tidak ada menjadi ada. Yang penting Engkau hadir. Engkau hadir bersama kami. Engkau hadir di tengah kami. Engkau hadir bisa menolong hidup kami. Hamba berdoa buat setiap tangan-tangan yang diangkat, dimanapun kami berdiri, dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah setiap tangan yang diangkat dalam nama Yesus. Roh Kudus jamah. Berikan kami kemampuan, berikan kami kemenangan, berikan kami kekuatan, berikan kami kelepasan, berikan kami pertolongan. Bahkan kami iman yang sakit kami disembuhkan oleh kuasa bilur Yesus. Kami teringat buat Pak Beben Tuhan, yang sedang di kemo. Tuhan sertai perjalanan kemonya. Kami imani dia mendapatkan kesembuhan, mendapatkan mujizat Tuhan. Amin. Kami bersyukur dia telah terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Kasihani dia Tuhan, tolong dia Tuhan. Berkati rumah tangganya, hidupnya Tuhan. Hamba berdoa menyerahkan seluruh jemaat ini ke dalam tangan Tuhan. Mereka milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Kami berterima kasih Tuhan telah sembuhkan Ibu Meling, Tuhan telah sembuhkan Ibu Budiman, Tuhan telah sembuhkan Ibu Marlin, Tuhan sudah sembuhkan Rinvia Tuhan. Pasca operasi yang dia jalani, Kau telah tolong Rinvia Tuhan sampai hari ini. Terima kasih. Kau juga sedang menyembuhkan terus Yosean Tuhan, anak yang masih kecil ini. Terima kasih Tuhan. Tuhan, Engkau Allah sumber kehidupan kami. Engkau tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, yang sanggup menyembuhkan penyakit kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tuhan terus pulihkan Pak Martin matanya. Tuhan pulihkan Pak Keke. Tuhan pulihkan Tuhan VV, anak Ibu Lina. Pulihkan dari hasil stroke-nya Tuhan. Tuhan pulihkan mereka Tuhan. Tolong jemaat-Mu ini. Mereka jemaat milik Tuhan, kepunyaan Tuhan. Jadikan mereka jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Bertumbuh dalam firman-Mu Tuhan setiap hari. Lindungi kami dari yang jahat, tutup bungkus kami dengan darah Yesus. Sehingga kami aman dalam lindungan Tuhan yang sempurna. Jadikan kami jemaat yang mengasihi, taat dan setia kepada Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa kami Indonesia. Kami menopang terus keadaan bangsa kami Tuhan. Engkau tahu keadaan ekonomi yang sedang melanda dunia ini, termasuk Indonesia. Tuhan tolong keadaan ekonomi bangsa kami. Tuhan tolong terus pulihkan keadaan bangsa kami. Pulihkan ekonomi bangsa kami. Berkati Bapak Presiden, Pak Prabowo, bersama Mas Gibran Wakil Presiden. Para menteri yang membantunya, TNI, Polri, aparat pemerintah dari tingkat pusat, tingkat daerah. Biar mereka boleh semua bekerja dengan takut akan Tuhan. Kepala-kepala daerah semuanya boleh bekerja dengan takut akan Tuhan. Engkau terus mengadakan transformasi buat bangsa kami Indonesia. Berkat-Mu ada buat negeri kami. Indonesia terus diberkati, hasil lautnya, hasil tanahnya diberkati. Tuhan memberkati kota Jabodetabek di mana kami tinggal. Tuhan berkati lingkungan gereja-Mu. Engkau berkati GBK setiap Rabu. Engkau berkati setiap donatur yang menopang GBK. Berkati mereka dengan limpah Tuhan. Balas kebalikan mereka dengan limpah. Orang-orang yang menopang GBK maupun pelayanan pekerjaan Tuhan secara menyeluruh di gereja ini Tuhan. Kami membawa basar kami tanggal 15 Maret yang akan datang. Persiapan sedang kami lakukan Tuhan, buka jalan. Sehingga keadaan kami jadi terang, jadi berkat terus buat lingkungan di mana kami ada Tuhan. Di tempat ini nama-Mu dibesarkan. Di tempat ini nama-Mu dimuliakan. Diagungkan Tuhan. Dan akan menarik banyak jiwa datang kepada Yesus.
Terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau sudah memberkati ibadah kami hari ini. Baik ibadah pertama maupun ibadah kedua yang sedang berjalan hari ini. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Engkau yang mengabulkan doa kami, mendengar doa kami. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Sama-sama katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu. Kita membacakan pengakuan iman Gereja Betel Indonesia versi ringkas. Kita mulai dengan perkataan percaya bahwa. 2, 3. Aku percaya bahwa Alkitab adalah firman Allah. Allah yang esa itu Tritunggal adanya. Yesus yang lahir, mati, bangkit, naik ke surga adalah juru selamat, pengantara kita dan raja segala raja. Manusia berdosa harus bertobat dan beriman agar diampuni, dibenarkan dan dilahirkan baru, lalu dibaptis secara selam dan hidup suci. Basa roh adalah tanda awal baptisan Roh Kudus. Gereja melakukan perjamuan kudus dan meyakini kesembuhan ilahi. Tuhan Yesus akan datang kembali. Ada kebangkitan tubuh, kerajaan 1000 tahun, hukuman kekal dan hidup kekal. Amin. Terima kasih. Silakan duduk Bapak Ibu. Puji nama Tuhan, kita semua diberkati oleh firman Tuhan dan juga perjamuan kudus pada hari ini. Amin. Kita akan memberikan persembahan kita yang kedua, dan setelah memberikan persembahan, Bapak Ibu juga silakan maju ke tempat untuk memberikan taburan iman. Kembali kita angkat pujian, serahkanlah. Apakah kau payah berkeliling? Bawalah sekarang segala susahmu pada kaki Yesus, serahkanlah. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus segala beban yang menghimpit hidupmu. Serahkanlah, serahkanlah, serahkan pada Yesus yang akan segala duka menjadi suka. Terima kasih untuk persembahan dan juga taburan imannya. Sekarang kita akan mendengarkan warta pagi minggu hari ini. Selamat menyaksikan. Shalom, selamat datang dan selamat hari Minggu bagi seluruh jemaat, baik yang menghadiri ibadah pada hari ini maupun yang mengikuti ibadah secara online. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Selamat ulang tahun kami ucapkan bagi seluruh jemaat yang pada minggu ini berulang tahun. Kiranya berkat Tuhan senantiasa menyertai Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian dalam tahun-tahun mendatang. Jadwal ibadah sepekan GBI Ruko Graha Niaga. Ibadah doa pagi melalui aplikasi Zoom pada hari Kamis 6 Maret 2025 pukul 5 pagi. Link Zoom akan dibagikan sebelum doa dilaksanakan. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bergabung dalam ibadah doa, pujian, dan penyembahan, disertai dengan ibadah ucapan syukur ulang tahun Bapak Gembala, Bapak Pendeta Kiki Cahyadi MTH yang ke-62, pada hari Jumat 7 Maret 2025 pukul 6 sore di Ruko Graha Niaga. Kami mengundang Bapak Ibu untuk hadir dalam ibadah ini. Pengumuman ini sekaligus merupakan undangan. Ibadah WBI akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 Maret 2025 pukul 10 pagi. Kami mengundang wanita dewasa untuk menghadiri ibadah ini. Ibadah raya pada hari Minggu 9 Maret 2025 akan diadakan sebanyak 3 kali, pukul 7.30, pukul 9, dan pukul 11 bertempat di Ruko Graha Niaga. Ibadah kedua dan ketiga disertai dengan kelas sekolah minggu. Gerakan berbagi kasih dalam bentuk memberikan makan siang gratis telah dilaksanakan kembali pada hari Rabu 26 Februari 2025 dengan dihadiri oleh 413 orang. Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah mendukung kegiatan ini
Dan bagi Bapak Ibu yang tergerak untuk mendukung gerakan GBK, dapat memasukkan dalam kotak taburan GBK yang disediakan di depan. Gereja akan kembali mengadakan kegiatan bazar murah untuk memberkati lingkungan sekitar ruko dengan menjual barang kebutuhan di bawah harga pasar. List barang yang dibutuhkan dapat dilihat di layar. Bagi Bapak Ibu yang rindu memberkati kegiatan ini dapat memasukkan dalam amplop bazar atau transfer ke rekening khusus kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dengan nomor rekening BCA 526-033-1647 atas nama Kiki Cahyadi. Katekisasi prabaptisan air dan pranikah akan dimulai kembali. Bagi jemaat yang ingin dibaptis atau akan melangsungkan pemberkatan nikah di GBI Ruko Graha Niaga dapat mendaftarkan diri kepada sekretariat. Mari Bapak Ibu dukung dan follow akun sosial media gereja kita untuk mendapatkan informasi terkini seputar kegiatan yang akan dilaksanakan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu untuk melayani di GBI Ruko Graha Niaga, kami membuka ruang pelayanan sebagai guru sekolah minggu, choir, singer, tamborin, pemusik, multimedia, sound system, penyambutan, kolektan, dan bidang pelayanan lainnya. Bapak Ibu yang tergerak dapat mendaftarkan diri ke sekretariat. Bapak Ibu yang ingin memberkati pelayanan di GBI Ruko Graha Niaga dapat menyalurkannya melalui transfer ke rekening BCA nomor 0702880881 atas nama GBI Graha Pena. Untuk informasi seputar kegiatan GBI Ruko Graha Niaga dapat menghubungi nomor yang tertera di layar. Demikian warta pada hari ini, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu dikasih Tuhan, tidak terasa kita sudah masuki bulan puasa dan seperti biasa Bapak Ibu setahun sekali kita bikin bazar murah. Dukung doa dan dukung segala-galanya Bapak Ibu supaya bazar murah kita setiap tahun itu betul-betul jadi berkat buat lingkungan dan terlebih nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah mensupport pekerjaan Tuhan tempat ini baik dari GBK ya maupun juga pekerjaan Tuhan yang lain yang Bapak Ibu telah support, dan saya percaya apa yang Bapak Ibu tabur kita akan tuai sesuai dengan janji Tuhan. Kemudian Bapak Ibu tolong doakan kalau Tuhan kehendaki GBL Jire yang ibadahnya sore. Jadi Bapak Ibu kan kita selama ini ada ibadah sore tapi namanya GBL Jire. Ya, satu perintisan yang kita buat. Kalau Tuhan kehendaki Bapak Ibu kita akan pindah, nggak pakai di sini, tapi dipakai di Permata Suite. Kalau Bapak Ibu naik micro LED liwat itu ya, yang dulunya ada Telkom di depannya itu ada apartemen tinggi Bapak Ibu. Jadi aksesnya gampang, turun micro LED langsung sampai. Itu ibadah jam sore. Kita dikasih tempat, ditawarin alam mereka Bapak. Jadi mereka manajemennya nggak tahu bagaimana nyasar, datang kemari nawarin Bapak Ibu. Mau nggak dipakai tempatnya katanya. Dan itu tempatnya bisa menampung mungkin hampir 100 orang ya ada ya. Bangkunya sudah ada Bapak Ibu, tinggal sound systemnya yang memang perlu kita perlengkapi kembali. Gedungnya masih gedung biasa, nggak ada peredamnya nggak ada. Tapi ya itu kan lingkungannya orang-orang apartemen. Siapa tahu ada orang apartemen daripada dia gereja jauh-jauh dia turun tinggal merosot doang serot sampai gitu. Misalkan ya. Ya, tolong doakan Bapak Ibu untuk rencana ini ya, biar semuanya hanya untuk mendatangkan kemuliaan nama Tuhan. Yang terakhir, jangan lupa Bapak Ibu hari Jumat kalau Bapak Ibu tidak ada halangan diundang datang ya. Ya, kita mengucap syukur ya Tuhan tambahkan saya umur setahun lagi jadi bahasa Jermannya Lakcapji Bapak Ibu. 62. Saya nggak tahu bahasa yang lainnya Bapak Ibu. Ya, itu saja mari kita akhiri ibadah kita. Sama-sama kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah berkati ibadah kami hari ini. Baik ibadah pertama maupun ibadah kedua. Nama Tuhan saja yang kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan berpisah. Penyertaan-Mu sempurna atas kami sekalian. Terpujilah namamu Tuhan, kekal sampai selama-lamanya. Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, arahkan hatimu. Sekarang terimalah kembali berkat dari Bapa kita di surga. Cinta kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus. Dan persekutuan bersama dengan Roh Kudus menyertai hidup kita
hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita semua. Haleluya, sama-sama katakan amin. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Selamat hari Minggu, selamat pulang, sampai jumpa di ibadah selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.